Iya, dia Ustaz. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapin. Nihal disihir. Nyawa kita cuma mainan buat dia, Far. Ini Aswa, keturunan langsung dari iblis. Hai guys, kembali lagi di High Flick bareng gue Al Sobri. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan para pemain film Kodrat. Namun karena suasana di studio ini gelap dan sedikit mencekam, saya akan meminta Ustadz Kodrat untuk membacakan beberapa doa atau ruqyah. Ini dia, Ustadz Kodrat. Boleh dibantu? Gila! Oke, karena Gila, gue belum pernah menemukan yang seserem ini. wah, Setelah promo Kodrat. karena udah nyala nggak jadi Ustaz Vino Iya, bener. dan juga Marsha, Timothy dan juga Maudi Efrosina. Boleh tepuk tangan dong buat para masih silau, kedip-kedip aja dulu ya. Asli ya kan. Nah, film Kodrat ini kan baru saja merilis trailernya dan nanti filmnya akan disebutkan spillnya nanti aja ya. Tapi kita mau dengar cerita dulu bagaimana kemarin proses syuting film Kodrat yang kalian jalan. Nanti kan perannya udah disebutin nih masing-masing, ya kan. Kalau menurut kalian cerita selama syuting yang paling seru tuh apa? Kalau gue yang paling semuanya seru, tapi bagian-bagian kayak meruqyah itu buat gue spesial sih, karena pertama agak ribet karena nggak boleh salah kan, maksudnya karena dia ustadz jadi bacaan-bacaannya itu harus tepat, dan kebetulan memang ada Ustadz Isman namanya yang memang ngejagain kita tuh, ngejagain dalam arti dari sisi agamanya tuh nggak boleh salah gitu. Walaupun ini bukan film religi sih, tapi kita nggak pengen aja ada salah di situ gitu. Terus Jadi berapa lama belajar ngaji? Sebetulnya kan waktu readingnya sebulanan. Sebetulnya kalau ngaji gue bisa, tapi nggak pinter gitu. Jadi harus benerin lagi tajwidnya, terus bacaan harus dibenerin lagi, terus harus ngafalin ayat-ayat itu gitu. Walaupun ya nggak banyak, tapi paling nggak kita jangan sampai salah sih. Jangan sampai salah, terutama tajwidnya ya. Nah, kalau Masya dan juga Maudi kan ini juga di trailernya ini sudah sedikit bocoran ada adegan berdarah-darah. Nah, waktu syutingnya itu sebenarnya disiram apa kalian? Darah. Beneran darah? Beneran. Darah siapa tuh, donor? Darah donor bukan? Iya, waktu syuting kita lumayan agak nggak pernah bersih ya. Makin ke belakang makin nggak pernah bersih. Dan seru banget sih, dari mulai lokasi yang berpindah-pindah, lokasi yang sulit dijangkau dengan segala adegan yang butuh koreografi, bahkan untuk adegan-adegan drama pun kita juga butuh koreografi ya. Jadi semuanya tuh kalau buat aku, buat kita kayaknya juga berkesan banget. Tidak lebih dari berdarah di film yang lalu-lalu kan ada juga. Ada ya? Udah lupa. Tapi yang ini berdarahnya beda ya. Nah, kalau Maudi sendiri gimana? Apa ya, mungkin ini pengalaman baru juga, jadinya pasti setiap adegan yang aku mainin tuh seru, lebih pengalaman baru kan karena juga. Terus seru bermain dengan efek-efek makeup efek. Terus itu sih, sama scene yang ada satu scene yang perlu waktu 5 hari untuk selesaikan. Dan itu seru banget sampai harus benar-benar menjaga kesehatan gitu. Banyak adegan yang perlu diperjuangkan ya. Tapi ini untuk Maudi film pertama Maudi atau film horor pertama? Film horor. Yang lain? Ini pertama. Untuk kalian semua Iya, ini film horor pertama. Dia kedua. Kedua tuh karena mayoritas yang film horor pertama ya, aku pengen nanya itu aja. Ini kan film horor pertama kalian. Biasanya kalau film-film horor itu suka ada di balik sananya untuk membangun suasana dibuat horor. Tapi kalau di kehidupan nyata nih, punya nggak pengalaman horor gitu? Kehidupan nyata gitu ya. Iya. Sebetulnya gue tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang horor-hororan gitu. Makanya ketika ditawarin film horor, kayaknya kalau misalnya ada adegan takut tuh gue juga harus latihan, karena gue
nggak yang kayak takut itu gimana ya? Jadi penakut gitu. Maksudnya kan kalau film horor kan kebanyakan adegan ketika kita ketemu itu wah kayak takutnya tuh gimana? Gue sempet nanya sama Marsha juga, nih kalau film horor adegan takut tuh susah nggak sih? Gitu maksud acting adegan takut tuh susah nggak sih? Tapi ternyata begitu pas baca skripnya, kalau buat gue pribadi yang pertama kali film horor, untungnya jadi ustadz. Jadi ya mungkin karakternya beda gitu, nggak ketika bertemu dengan makhluk gaib atau apa, mungkin dia udah lebih pengalaman gitu. Justru dia harus nunjukin yang lebih. Justru dia harus nunjukin bahwa dia lebih ahli lah dibanding yang lainnya gitu. Oke. Kamu ini pengalaman juga berhoror perlu membangun yang lebih nggak? Atau kamu belajarnya risetnya dari mana tuh? Kalau risetnya sih lebih banyak ngobrol sama Om Charles yang sutradaranya ya, lebih banyak. Kalau aku lebih banyak ke pendalaman karakternya, si Asian kayak gimana, karakternya kayak gimana, lebih banyak readingnya. Kalau persiapan khusus ya banget untuk kayak takutnya apanya enggak sih, lebih ke pendalaman karakternya itu. Karena memang kalau Asia ini memang ceritanya di sini dia tuh pemberani sebenarnya. Dia tuh berani, dia tuh nggak percaya di mistis-mistis gitu. Jadi ya sebenarnya nggak sama persis sama aku. Aku tuh penakutnya tuh kayak aku takut kalau di rumah sendiri, tapi kalau untuk nonton horor cerita horor aku suka banget. Aku justru suka ya di kehidupan nyata kamu suka. Iya, tapi aku juga nggak sensitif, jadi aku mungkin karena untungnya aku nggak pernah ngalamin, jadi aku nggak pernah ketakutan sampai takut sama hal-hal kayak gitu sih. Berarti di sini tantangannya menguji ekspresi ketakutan ya. Nah, kalau dari banyak adegan bocornya kan ada adegan kesurupan, terutama kalian nih yang melakukannya. Itu juga melihat kesurupan seperti apa sih kalau dari kacamata kalian? Kamu lihat kesurupan artinya apa? Kesurupan itu pasti kalau secara ini aja ya, ke dalam kehidupan sehari-hari itu adalah masuknya ada roh kuasa jahat ke dalam diri kita gitu. Oh gitu. Apa namanya? Kan kalau di ekspresi nanti kita lihat filmnya. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan kamu, kita orang yang kayak di sini ada nggak kemungkinan untuk bisa kesurupan? Gila nih pertanyaannya. Enggak ya? Jangan sampai karena thinking enggak dong. karena mungkin punya faith yang lebih kuat. Tentu. Kan? Ya kan orang kalau kebanyakan orang ngomong itu kayak gitu-gitu kalau lagi pikirannya kosong, kalau lagi ini gitu-gitu lah. Berarti jangan Jadi selalu- sampai kosong. Jangan Sampai kosong. Oke. Dompet juga jangan sampai kosong. Aduh, itu juga bikin bisa kesurupan. kesurupan juga. Nah, itu bisa Sama diobatin sama rukiah. Mungkin rukiah yang beda tuh bisa tuh. Ruk dan ya. Iya, betul. Apa ya itu? Oke, ada juga tadi adegan mungkin yang actionnya dibanting-banting. Nah, boleh dong berbagi pengalaman pas adegan itu. Ini juga ada up and down ganti. Iya, ada latihannya dulu. Kita kan sebelum syuting kita ada workshopnya dulu. Jadi selain untuk koreografi juga latihan juga supaya semua tuh aman, semua nggak ada yang untuk keselamatan, nggak ada yang tidak ada yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi memang dilatih. Dan memang ada juga tim stand juga yang siap untuk menjaga semua itu. Oh, ada stand-nya. Kirain kalian sempat karena adegan banting-banting sempat harus panggil tukang urut mungkin. Harus Tukang urut standby. Standby. Tapi tidak terjadi ya waktu itu ya. Tidak. Lecet-lecet biru-biru aja ya. Biru-biru aja. Oke, karena pengen tahu dong benang merah dari film Kodrat itu. Sebenarnya Kodrat ini filmnya kalau buat gue ketika nonton film Kodrat tuh lebih kayak dia mengutamakan kekuatan dramanya sih, lebih kekuatan dramanya gitu. Walaupun ini horor tapi dramanya tuh kuat banget. Kodrat ini menceritakan seorang ustadz yang diberi kelebihan oleh Allah bisa meruqyah. Ruqyah tuh mungkin kalau misalnya yang belum tahu, ruqyah itu kayak proses pengobatan, membersihkan, misalnya itu bukan cuma dari orang-orang yang kemasukan, ada sihir, tapi kayak misalnya ada penyakit bisa disembuhkan gitu, tentunya dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran kalau itu secara Islam gitu. Nah, si film ini bercerita tentang ketika si Ustadz Kodrat ini yang ahli ruqyah, satu saat dia gagal dalam ruqyah orang. Dia gagal ruqyah orang
Dan dari situ dia mulai mempertanyakan sebetulnya apakah gue pantas gitu dipanggil ustadz. Karena kan kalau di dalam dunia nyata tuh kan orang gampang banget melabeli dirinya ustadz, gitu kan. Dikit-dikit udah saya ustadz, saya ini gitu. Sementara ustadz itu adalah satu predikat atau apa ya, satu ini yang benar-benar itu nggak sembarangan gitu. Dia mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang akhlak, dan akhlaknya juga harus bagus. Nah ketika dia gagal meruqyah orang itu, Kodrat ini menjadi bertanya-tanya apakah benar dia udah pantas dilabeli seorang ustadz gitu. Nah disitulah kehidupannya dia mulai berjalan, konfliknya, terus dia mulai berguru lagi ke tempat dia dulu menimba ilmu, dan ternyata di tempat itu di kampung itu memang si pesantrennya itu lagi berjuang juga sama seperti Kodrat, karena banyak banyak gangguan dari makhluk-makhluk yang gaib. Jadi cerita ini memang berpusat ke si Ustadz Kodrat Iya, itu, makanya Kodrat. dinamakannya. Lalu dari tadi ada bocoran drama horornya sendiri. Nah cerita itu udah kan mengaitkan kalian nih ya kan sebagai pemeran Asha dan juga Yasmin. Nah drama pesan dramanya itu yang ingin dibagikan penonton tuh apa sih di Kodrat ini? Lagi pesan. Ya. Mungkin kalau dari dramanya mungkin bukan pesan yang kayak gimana kali ya gitu. Maksudnya kalau dari melihat Ustadz Kodratnya, kalau yang saya baca, yang saya lihat, yang kita semua udah lewatin gitu, bahwa Ustadz Kodrat ini juga mengalami pergolakan batin, mengalami ada pasang surut dalam hidupnya, ada lemahnya gitu, bahwa dia ya manusia, Sisi manusianya jadi bukan Superman Human. gitu, bukan manusia super gitu, bahwa dia manusia yang memang punya kelebihan, tapi yang namanya manusia di dunia ini kan tidak luput dari segala macam kesalahan juga, ada mungkin rasa nggak tenang, rasa takut, rasa apa tuh ada gitu. Tapi di situ digambarkan bagaimana mengatasinya, menghadapinya gitu. Iya, kayak dikasih lihat proses perjalanannya gitu dalam sebenarnya mungkin bukan cuma mengalahkan kejahatan, memang ada kejahatan kebaikan, tapi juga mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan emosi kita gitu sebagai manusia. Oke. Seru sekali ya. Tapi kalau pengen tahu detail pesannya mungkin nanti kita akan saksikan. Cuman bocorannya adalah seperti itu ya, menjalani kehidupan yang kalau menghadapi ketakutan seperti apa. Ya, jadi horor ini seperti dalam sekali gitu kan dramanya, karena banyak banget di dalamnya. Nah, kalau nonton film Kodrat nanti tuh sensasi yang ditawarkan apa sih? Kalau mungkin dari versi kalian. Kalau dari menurut subjektifnya gue pribadi, gue pasti nanti akan ada elemen-elemen surprise juga lah di film Kodrat ini gitu. Tapi memang Kodrat ini tuh kayak metafor gitu loh. Walaupun ini film horor, tapi dia sebetulnya kayak gambaran yang ada di dunia kita sekarang gitu. Kayak misalnya manusia tuh sebetulnya bisa loh lebih jahat dari iblis gitu. Jadi banyak sifat-sifat manusia yang bentuknya aja manusia, tapi ini orang iblis banget sebenarnya gitu. Sifat manusia tuh bisa mengalahkan jahatnya iblis gitu, dan banyak banget terjadi di dunia ini gitu. Charles Ghazali itu menggambarkan film horor ini, kalau misalnya kita nonton nih kayak ini sih isunya dunia sekarang banget nih. Ini kehidupan kita sekarang nih. Cuman emang digambarin lewat film horor aja gitu. Terus karakternya juga buat gue karena udah sempet nonton. Jadi kayak mewakili ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Isunya tuh deket sebenarnya. Isunya tuh deket, cuman yang pada punya pegangan agama tapi ternyata masih melakukan hal yang benar. Dan sebenarnya ini kan bukan film bukan horor religi ya. Dalam arti kita nggak mengklaim ini horor religi. Jadi film ini bisa ditonton oleh semua kalangan, semua agama gitu. Karena memang yang tadi gue bilang, isu yang diangkat di film ini tuh bukan isu agama sebenarnya, tapi isu sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat sekarang gitu. Ya, cuma sudut pandangnya aja. Karena sebuah film ya pasti kan ada didramatisir, harus dibikin secara sinematik gitu.
Tapi kalau suasana di lokasi syuting kalian ada yang seru, bukan seru, maksudnya lucu gak sih? Karena kan selalu dibuat ya namanya lokasi syuting horor dibuat horor. Mungkin kan apa sebenarnya yang kita nggak tahu nih, kalian justru seru-seru atau lucu gitu, bahkan krunya atau ada pengalaman yang lucu nggak selama syuting? Lucu sih. Aku sering bahas sama Kak Caca tuh. Belum ceritain. Setelah Dia udah tahu. setelah cut tuh kita malah ketawa gitu. Padahal lagi adegan serem loh, adegan Kak Caca tuh lagi. Ya kalau nanti bisa dilihat tuh lagi serem-seremnya dia. Tapi kita ketawa. Jadi sebenarnya selama syuting sih nggak ada. Memang lebih banyak ketawanya ya kalau misalnya aku pribadi gitu, lebih banyak lucunya ketimbang seremnya, karena di lokasi kita nggak serem sama sekali sebenarnya. Beruntungnya kita karena satu tim, mungkin tim kita gitu, maksudnya semua tuh juga semuanya profesional bekerja gitu, tapi kita juga nggak mau semua tuh nggak mau kayak memberikan kesan pressure dalam situasi kerja kita gitu, dalam lingkungan kerja kita gitu. Jadi memang menyenangkan jadinya. Jadi kita juga kerja ya walaupun capek, walaupun kita juga mesti fokus, tapi juga nggak beban gitu jadinya gitu. Jadi seru. Kayak misalnya kayak adegan-adegan yang kan di trailer ada kan yang Assalamualaikum Ustadz Kodrat gitu. Kan kayaknya gimana gitu. Terus kalau jadi meme ya. Pas syuting itu kan kayak Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Kamu nggak mau sisiran dulu? Berantakan banget lah gitu. Jadi bercanda. Jadi kayak sebetulnya aku juga baru pertama kali syuting humor ya. Iya, aku juga pertama kali syuting horor, jadinya kayak ngelihat kayak karena kita udah berteman, jadi pas ngeliat lagi kusut-kusutnya bentuknya kayaknya jadi bukannya serem, tapi jadi kita malah saling celah-celahan, lucu gitu loh. Dan kayak menjelang semakin ending itu kan ketika syuting kita harus menjaga si continuity itu kan, harus ya kalau udah kotor ya sampai belakangnya ya tetap kotor. Kita di sini tiba-tiba darahnya ada lagi sering. Ya kalau udah kotor nggak mungkin syuting lagi udah bersih gitu kan. Jadi kotor ya kadang-kadang tambah kotor gitu. Jadi kita kan anak ketawa karena pagi-pagi ketika mulai syuting pun kita udah pagi-pagi nggak ada yang segar, semuanya Dekil banget. Jadi ya dari pagi udah kumal semuanya. Jadi memang itulah yang dijaga ya di film Kodrat ini. Tapi sensasi tadi juga yang ditawarkan memang cukup layak ditunggu ya. Tapi kita satu lagi pertanyaan nih. Biasa ini harapannya nih untuk film Kodrat, dan ini juga kalian pertama kali juga kecuali Kak Masa memberikan menuangkan karya kalian lewat film horor. Nah, harapannya apa? Dari kamu dulu mau? Harapannya pastinya bisa terhibur, bisa senang sama karya kita, terus bisa booming juga, terus pesan-pesan yang memang udah dijelasin tadi sama Kak Vina sama Kak Caca bisa masuk juga. Ya itu sih, semoga kalian enjoy nontonnya. Semoga memberikan pesan untuk semua penonton yang nanti akan nonton film kita. Benar. Dan sekarang kan film Indonesia udah sangat maju banget. Sekarang penonton film Indonesia juga sangat mensupport film kita sendiri gitu, film Indonesia, dan film horor udah menjadi sangat luar biasa di Indonesia, bahkan di dunia gitu, karena Indonesia punya kekuatan. Kalau di luar tuh film-film blockbuster, film-film superhero gitu kan, tapi di Indonesia film horor menjadi satu kekuatan yang harus kita banggakan gitu. Film nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia itu film horor. Nah, ketika kita membuat film horor ini, kita juga pengen sesuatu yang nggak mau mengecewakan penonton pastinya. Kita pengen menawarkan sesuatu yang beda lagi. Kita pengen juga, apalagi ini film pertama saya horor bareng sama Marsha juga. Ketika pas pengen main film, apa ya, kalau kita berdua kayaknya kalau drama bosen gitu. Kalaupun main drama, bukan yang nggak mau film drama, tapi kalau drama kayaknya kita udah pernah. Kalau kita film horornya kayak gimana sih? Pasti kan pengen sesuatu yang beda gitu. Ya udah, buat kita horor ini pasti akan memberikan sensasi yang beda dari pencinta film horor yang ada di Indonesia gitu. Dan buat saya, mudah-mudahan bukan cuman menjadi penambah banyak film horor di Indonesia, tapi juga menjadi sesuatu yang akan dikenang terus sama pencinta film horor di Indonesia. Terakhir nih, karena Kak Marsha dan juga Kak Vina sering bawa film Indonesia ke penonton di luar. Nah, ada rencana nggak film Kodrat ini mungkin mau dibawa atau dipertontonkan di negara mana mungkin selain di Indonesia yang kita pengen sih ya, beberapa kali sempat ditonton oleh beberapa
beberapa kurator juga. Tapi kalau buat kami sih itu sebagai bonus ya, maksudnya bisa ditonton dibawa keluar, bisa bisa masuk ke dalam suatu festival. Tapi buat kita menservis yang ada di Indonesia dulu nih, kita menservis teman-teman pencinta film Indonesia dulu. Kalau misalnya nanti ada jalannya keluar, kenapa enggak gitu. Dan mudah-mudahan bukan cuma film Kodrat, tapi semua film Indonesia yang tayang, mau horor, mau genrenya komedi apapun, udah mulai go to global gitu loh. Karena film-film kita udah kita pede banget nih bahkan untuk Asia Tenggara, kita pede banget jadi industri film yang terbesar di kawasan Asia. Gitu. Oke, kalau gitu nanti film Kodrat bisa menanti kodratnya kapan? Kodratnya udah ditentukan tanggal 27 Oktober 2022 di bioskop-bioskop di Indonesia. Benar, dan tapi rencananya nanti kita ada ini special screening tanggal 20 Oktober. Jadi tunggu aja infonya, karena kita nanti akan buka pre-sale juga, dan mudah-mudahan teman-teman dari HAI bisa ikut bergabung. Amin. Amin. Dan semoga Kodrat film ini bagus. Amin. Amin. Benar dong, Kodrat ini bagus ya. Baik, terima kasih Kak Maudy, Marsha, dan juga Kak Vino. Yes. Itu dia HiFlix kali ini, tapi jangan kemana-mana karena kita mau kasih tantangan buat para pemain film Kodrat.